Warunge dibuka, ditata sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyambleng tenan, kopi jose, kopi jos. Lupat 5 6 iki nasi lombok ijone 6 jiro lupat mo 6 7 8 sing gembuse 8 jiro lupat mo 6 sing terine 6 iki sing wingi kukuh banget isian kuwi lho wingi ya lumayan tapi ya lagi kita dol apa ora lali ora tak tokke wah ya tombok aku nak carane kaya ngene ngono wae ora apa-apa lah ya ku berkah. Lah wong sego wingi kok arek dienggo berkah ki gek rumang samu ki kepiye to, Pak? Kucing. Jiro lupa 5 6 7 kok urung-urung aku nyetor ora malah didongake kepiyene malah senan gaweni jegadul. Iki wis paling apik lah wingi kok ngekene piro? 50 lho, Kak. 50 iso sisa semono lah ya alhamdulillah. 2 dina lho. 4 6 7. 7 ya lumayan lho. 43 payu sing tuku wong siji wingi ayo. Mah kowe ki gulan-gulani wae. Lumayan. Ya kok set aku jenenge dodolan ki ya ana wayahe aku ngedol iki ya rada kuwi lah lali ling unggahke ngono kuwi. Lah piye Atma ra menyang, ra mangkat aku dhewean lho ngurusi sak kabehane kaya ngene iki, gawe jahe, gawe teh, dong jeruk barang kuwi piye, Kak? Kan aku ya kudu ono laline ngono lho. Wis bahas liyane wae saiki sing bahagia wingi wis lebaran ning endi kowe, Kak? Aku. Heeh, wis seneng-seneng sik wae to. Kaya kowe tunggalane apa-apa mung gawe ra penak. Lah kok ora penak piye to? Dodolan wong niat dodol ora ditokke. Ditokke kok tak tukune tak ijolane wis to. Wong aku ya wingi bar oleh payu lumayan akeh jel. Oh, pesenan apa piye? Heeh. Tapi kebetulan wingi pesenane kerupuk. Tok. Lah kan lumayan iso tak bagi. Yo ngijoli. Aku yo ora pengen nek sing apa jenenge nyetori nggonku ki kok ya ana rugine, ana tunone iki ya omah ngono lho. Soale kan wis setia. Oh to? Berarti iki kok tak ganti. Tak ganti. Tenan tak tuku. Separo.
Padha wae. Ya alhamdulillah to, Kak. Wong kok le pitungan ae. Tak andani wong nek pitungan, tak andani lho iki ya. Kandhalano. Nek wong pitungan ora mergo apian, pitungan kuwi pitungan ora ana lantaran sing saka ati. Wong cepet mati lho tak andani. Lah kok kudu ngono? Cepet umure. Ya ora, aku ki nganggo ati lho, ngakak iki lho separo iki dengan keikhlasanku ngono lho. Yo Kak. kabeh. Ya kosike lho, alon-alon. Sesek piye-piye wingi liburane piye to? Yo kok ketok iki mau iki sajane seger tapi barak kandhane iki rada ngono kae. Liburanmu Aku wingi liburanku kurang menyenangkan. Lah piye to? Ngerti wingi aku turu nang omah. Lebaran lho. Menikmati Wih. kupat, menikmati apa wae. Nah aku trimo ora wingi ngerti Lah, nek apa to? kahanane kaya ngono kae. Jenenge liburan kan ning tempat wisata. Harusnya lho, ana iki seneng, bahagia, dolan, kumpul keluarga kan harusnya fresh. Ning aku wingi digawe teren, digawe Piye? darah tinggi karo Lah, kok salah satu oknum. Ceritane kan aku wis semangat ki karo sak rombongan. Lah, aku kok wis semangat Ngene. seneng. Anu, rasa dono sing nggawa motor, kabeh pokoke mobil kabeh ngono kuwi. Mobil kabeh. Mobil kabeh. Dadi niki Wah, ana keren. rombongan 7 keluarga ya biasa to, Lin. Onanku kira nek dolan mesti ruyuk-ruyuk kabeh. Ruyuk-ruyuk, ngono kae. sekali mumpung lebaran. Terus akhirnya aku ngomong, "Ora usah nggawa motor, ayo kabeh do diamanke, montore gek mangkat kabeh nganggo mobil." Mobil. Tujuan satu adalah pantai. Pantai ngendi sik iki? Kulon Progo. Kulon Progo, pantai sing indah kae. Wah, asik. Akhirnya aku golek makrono. beda suasana. Bla mangkat singkat cerita tekan kono atau wis medhot, wis do medhun kabeh. Weh, iki wis waya seneng Nang iki. mobil. Seneng kuwi mesti. Seneng. Heeh. Begitu medhun wis do ting plencah arepe mlebu tuku tiket, Heeh. to. Ayo. Tiket sing dinggo mlebune Retribusi. Oh, Retribusi. 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 Re. Tri. Tri. Bu. Si. Heeh. Retribusi. Retribusi. Ayo sekolah terserah kamu. Kuwi, Wayahe bayar. Arep bayar to. Bu, minggir dulu. Apa? Kebo lewat. Lah piye? Kok kon minggir? Mobile kon minggir. Oh, mobile kon minggir. Aku ki arep tuku tiket lho, Mas. Oh. Bu, mengkarian bu, full. Oh, kebak. Kebak juk ora oleh mlebu piye Pretok, terus? kon pindah rono, pindah meneh rene, kon pindah meneh. Aku terus gregetan wis Mas ra sida mlebu. Wih, nganti ngono yuk. Pindah meneh aku. Iki wis ngono pindah-pindah ra Ora sida. sida ning pantai. Pindah lokasi. Pindah lokasi ndelok pemandangan cerita. Wah, iya, Kulon Progo to Wis wis rasa ya. sida ning anu. Heeh, ning Ayo pantai. mlebu ning salah siji. Oh, yo. Wis mlebu iki arepane parkiran. Set kono aku. Wat. Wut, jut. Apa kuwi sing ngono kuwi apa? Puter. Wah, ono meneh. Sing ngono kuwi. Kebak. Kebak meneh. Kon sebelah kono. Mulai rono dadi aku ki ora sida piknik. Malah. Ning sidane piknik melalui jalur parkir. Walah, kamu adalah pengecek parkir ke parkir. Ah. Wah, iki. Yuyanti, Kang Aga, nyoh tak gawake oleh-oleh. Aduh, Siji ya Allah. loro ya, oleh-oleh enak banget kuwi. Iki apa iki? Kuwi geblek. Geblek kaya wingi kaya kudu men tuku lho. Ndak ngerti nek isine mendoan. Ya ora, maksudnya kan iki wingi ya saka Kulon Progo. Iya. Kok ora gawake aku geblek pisan. Lah rumah samu ana mikir tuku jajan wong kene wis kesel dipindah-pindah parkir ana rene kok le rumah samu. Iya. Panas mesu wae iki. Iki lho jarene iki iki wingi wisata to, Kak. Ning apa jenenge Kulon Progo. Wah, ning Lah, pantai. apa doa aku? Yo. Aku ya baru sekali pulang Progo. Aku jenenge apa kuwi? Staycation apa to? Bener. Staycation. Ah, Oh, tinggal kuwi. nginep ning kono Iya, liburan. ya ampun, aku seneng banget. So, wingi sore aku ndono to, Oh. sesuk kuwi aku ndono meneh. Ngapa meneh? Yo staycation meneh Wah, kuwi sombong lho. tenan. Kowe iki aja kaya ngono. Iki ana cerita sing rada beda soalé. Kowe seneng ning kono? Aku seneng banget karena Ah. kono nyatane esuk tak baleni. Ora aku ning staycation ngopo nguras kolam. Ya ora to, ngecake dhuwit saweran ki lho aku nanti bingung tak Oh, gowo syado, ndi. luar biasa. Rondo. Sombong tenan. Bayare karo sawerane gede sawerane, Dik. Ya, gek ngerti ra? Ya Allah, aku gede kenangan. Adani, baleni le muni piye moke? Bayarane karo sawere gede sawere. Baleni lek ngomong Ora sero-sero ndak masru ta do nganu. balenono cepet ale ngomong ku mau piye? Arep ngerti ceritaku ora? Iya. Aku duwe kenangan apik banget ning ngono. Ya ampun. Apa to?
aku ki nek jajan ning warung to ning kono, ning warung aku nek ya wis pacak ayu kae Oh, yo oh. jan ayu banget kan di antara semua wong kabeh lanangan laki-laki maksudnya. Ya Allah. Iya. Aku mangan terus karo baku lagi dicerai. Mbak, dalemnya pundi? Bentol. Aku nek yo ngono biasa. terus, Yo terus, jawab ya. biantol. Ngono ya. Ciri Terus. khasku kan. Terus. Bentol. Aku ngene iki. Oh, lah kok mek dhewean, Mbak. Lah iya, oh jenengan mboten ngerti kula, mboten ngerti napa? Kula iki mboten ndek sapa-sapa. Ngono. Oh, meneh bojo, rat niku aku tenan. Terus. Kowe ngono ki mbok critakake. Le takon mau yo terus piye? Terus bar kowe muni ngono mau. Wes taga. Hah? Aku mau dhewean ra ndek bojo. Terus. Aku le terus semangat kae. Semangat ngopo? Semangat le takon. Oh, takon terus lanjut deh, takon nang ndi tekane. Lah aku ki ra duwe bojo kek. Aku ki jane yo ra ndek det. Terus. Oh, dadi denen ki cerita ro ngemis. Karo ngemis. Pasang muka melas kae lho. Heeh. Terus bakule. Oh nek mung babakan duit anu mboten usah khawatir. Oh, terus? Mungkin jenengan le makan iki gratis. Wah, Ya, set. nek perlu makan gawa oleh-oleh. Lah iki mau oleh-oleh kuwi mau. Walah, gratisan to sing mbok gawake kuwi to. Ya Boleh Allah. pinu aku duwe duit ya tak nggo dhewe kok nggo nukoke kowe-kowe. Hati-hati wis siap-siap saiki lho. Tandani to. Mulai ngomong teko wis muni staycation. Wong ini staycation ini mesti wong turah duit lho lah. Ya aku ki memang turah duit. Tapi nek ana wong ngono kuwi ketok isih juragan apa ngono kuwi, aku gayane memelas. Tok garap sisan. Yo ngono kuwi. Kuwi teknikku. Oh, kuwi teknikmu ning bagi kono kuwi amalan untuk dia mergo menyantuni rondo karo anak yatim piatu. Ya kuwi aku ki pengen iki ben duwe tok ganjaran kuwi kok ya. Wis pokoke intine aku seneng aku sok Ning kowe bangga. Lah makane kuwi lho. Oh, Kok iya. ngono bangga dicerita-ceritake. Hei, oblok. Ora ngono. Sik, iki aku tak takon. Piye? Iki kowe liburane Kulon Progo. Kowe ana critane apik seneng. Lah kok kae iso beda iki piye to? Lah piye to? Lah ya Ya, sak aku lokasi ning nggak Kulon tahu. Progo kabeh. Ya aku ya ora ngerti wong karepe ki ya mangkat seneng penak bahagia bono oknum-oknume Loh. yang membuat saya Wes. Dek cara cocok kok yo nek liburan kok gaweane nggo goreng ning omah kok kon liburan. Yo kaya jenenge butuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kawan-kawan. Apa kakak? Aku punya pantun. Yo. Dengerin aku punya pantun. ya. Mas. Pantunnya pagi-pagi makan gandos. Cakep. Cakep. Pagi-pagi makan gandos. Cakep. Gandosnya atas kayak sendal. Terus cakep. Mas Tejo datang di Kopi Jos. Cakep. Membawa tamu spesial. Gitu dong. Ini kamu nih. Teman-teman, aku punya Yo pantun. balesi ki aku kudu mikir. Jalan-jalan naik kuda. Cakep. Sampai juga ke Kulon Progo. Cakep. Ya ora ngopo-ngopo. Bapak Ibu monggo dua Monggo, Ibu, Oke. Minara. Monggo masuk Ibu sini Ibu monggo monggo. Tepuk tangan dong buat tamu kita di Kopi Jos hari ini. Nah, teman-teman seperti biasa, beliau ini kangen dengan suguhan Kopi Jos kita Oh, yang siap. membikin nek wis kebul-kebul kopi ini tuh membikin beliau tuh duduk dan nongkrong di sambil ngobrol tuh pasti betah dan betah banget. Ah. Sudah tua siapa mereka? Sudah tahu. Aku sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu siapa beliau-beliau? Kalau aku Langsung kita kenulkan. kenalkan. Aku ada pantun. Kalau kamu bilang kenal, jangan lihat saya, Nur. Kenapa? Mendel-mendel. Tentunya pemirsa semuanya di Kopi Jos hari ini kita kehadiran ibu yang paling cuantik dan kita banggakan. Apalagi warga Kulon Progo pasti udah kenal dengan beliau. Yes. Tepuk tangan buat Ibu Agit Nuryati SA. Yeay. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Dan beliau tuh kalau tindak pedih nek ijen. Lah kenapa? Kudu dikawal sang wakil. Lah kenapa? Ada wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Kulon Progo, Bapak Haji Ponimen SE MM. Aku nolak aku Bapak Ponimen. Apa coba? Abang kumis. Berdua komis semua. Aduh, ya Allah. Lele loh. Itu namanya laki-laki itu yang namanya jantan tuh yang ada kumisnya. Gitu. Oh, dadi kowe seneng sing berkumis to? Sesuk nang nggonku. Tikusku lahir aja kumisen kabeh, minggu kowe wis tenang wae. Kemudian ada satu lagi.
Beliau Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo ada Bapak Lajio Yokmulyono. Tepuk tangan. Atau sebutan akrab yang selalu saya panggil untuk beliau adalah Andy Lau-nya Kulon Progo. Aduh, ya Allah. Dan teman-teman semua juga pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, ojo ditinggal ke channel Jogja TV. Karena apa? Karena kita akan bersama-sama membahas dengan beliau. Kita akan mencoba semangatnya warga Kulon Progo dan juga pemerintah Kulon Progo. Semangatnya kebangkitan nasional kayak apa di Kulon Progo. Oke. Jangan kemana-mana, ya di Jogja TV. Tradisi tiada henti Kopi Jos. Jos, jos, jos. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire. Panas kebul-kebul, tenang kopi Jose. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire. Panas kebul-kebul, nyambut tenang kopi Jose. Kopi Jos. Ya, Bapak Ibu, menika iya sekali sampun kopi siap dulu unjukane. ayo bener Mas Aga. Kopi ya? Iya. Kopi? Jos. Kopi Jos ya. Tapi rasa teh nggih Bu, nggih nuwun sewu. Malah Bu Dengaran Anda. agak Lah soalnya teh tenan kok. Yo. dengaran agak lucu. Iya. Yuk aja sing wingi Ramayu kuwi lho, yuk. Rumah samu aku bluk kok ala-ala. Loh, kok malah olah-olah Lah meneh? iya wong mergane mau muni jare dinae wong kok muni olah-olah satu kok. Apa jenenge? Yo men, amit Sudah. Ame saya Bu, monggo. Nggih, Lanjut, Bapak, Jas. Ibu monggo dipun rahapi sakwontenipun pok ini lah spesial kopi Jos yang ngangenin ya seperti ini. Nah, mumpung kita kumpul dengan Ibu Akhid, juga Bapak Haji Ponimin, Bapak Lajio Yokmulyono pemirsa, hari ini kita akan membahas memaknai Hari Kebangkitan Nasional dengan kebangkitan SDM Kabupaten Kulon Progo pasca pandemi COVID-19. Nah, ini nuwun sewu Pak, terutama ke Ibu dulu ini, selaku wakil rakyat, di mana banyak yang dituakan, semua tentunya pergerakan kemajuan Kulon Progo, wah, yang sekarang disorot dari berbagai media. Betul. Bangkitnya Kulon Progo seperti apa, ini bagaimana Ibu memaknai kebangkitan nasional saat ini, kita kaitkan dengan pembangunan SDM di Kulon Progo atau kemajuannya Ibu. Ya, jadi gini Mas Tejo, kalau kita mengingat sebentar ya tentang kebangkitan nasional. Betul. Jadi kebangkitan nasional waktu itu kan bagaimana Pak Soekarno kemudian memaknai lembaga Budi Utomo itu menjadi betul. sebuah lembaga yang kemudian itu bisa mengantisipasi, mempersatukan kekuatan seluruh pemuda ataupun pada waktu itu lembaga-lembaga dari sisi perpecahan, kemudian disatukan tekadnya bagaimana untuk memajukan Indonesia Raya ini. Betul. Itu kan kalau kita memaknai kebangkitan waktu itu. Nah ini harus kita terjemahkan kebangkitan kali ini yang ke-114 kali ini. Ya, betul. Itu harus kita maknai betul karena Kulon Progo ini ibaratnya sekarang itu akan menjadi flamboyannya DIY. Kalau hari ini kemarin itu kota, hari ini Sleman ya yang menjadi flamboyannya DIY itulah. Harapannya kan besok Sebentar itu Kulon lagi. Progo ya. Tepuk tangan dulu dong buat Kulon Progo. Keren. Oke, Bu, lanjut Bu. Ya, makanya kan kebangkitan ini harus kita maknai oleh seluruh warga Kulon Progo, Mas Tejo. Bagaimana kalau kita lihat hari ini dari kemarin-kemarin, alhamdulillah COVID-19 sudah sangat mereda. Terkonfirmasinya sudah tidak ada. Bahkan Kulon Progo sudah zero beberapa hari ini, Mas Tejo. Iya, kemudian rumah sakit juga sudah mulai normal, apalagi ditambah dengan himbauan Pak Jokowi ataupun anjuran yang sudah disampaikan Pak Jokowi boleh memberikan kelonggaran ya lepas masker dengan beberapa catatan atau di kondisi-kondisi tertentu. Nah ini harus dimaknai oleh seluruh warga Kulon Progo, Mas Tejo. Kita akan bangkit dari pandemi COVID-19, kemudian menyambut Kulon Progo yang seperti dulu dicita-citakan sebelum pandemi, Mas Tejo. Waktu itu kan kita 9 Maret 2020 ya baru saja dibukanya bandara langsung pandemi. Nah, inilah yang kemudian kita harus membangkitkan lagi semangat orang Kulon Progo menyambut ini, Mas Tejo.
ada beberapa program besar di Kulon Progo kayak YIA, jalan tol akan juga segera masuk Kulon Progo, rel kereta sudah selesai, JJLS, bedah menoreh. Ini masyarakat semua harus terkesiap, Mas. Sehingga hari ini saya akan bagaimana memotivasi seluruh orang Kulon Progo kebangkitan dari sisi SDM untuk menuju kebangkitan ekonomi. Nah, oke. Dan waktu itu kita menengok ke belakang juga. Bapak Soekarno pernah punya semangat bahwa ibarat bangsa Indonesia sapu lidi, ojo Ya, ijen-ijen. betul. Ya. Nah, ijen dipatah gampang. Tapi kalau menyatu otomatis dipatahkan susah. Betul. Begitu juga warga masyarakat Kulon Kulon Progo, Progo. Ibu ya. Nah, ijen-ijen bangun orang mungkin Orang jadi. jadi, Berarti ya. kan harus sinergi nih antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat. Nah, sekarang ini yang sudah dilakukan apa, Bu, terkait ini, Bu? Jadi gini Mas Tejo, contoh konkret real ya. Hari ini saya ndereke Pak Bupati BBGRM, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. BBGRM ya. Iya. Oke. Iya. Itu kita lihat di berbagai wilayah dari kemarin Kecamatan Temon misalkan di Plumbon, di Kalidengen, di Karangpulo, di mana masyarakat itu dengan dana sedikit membangun jalan poros maupun jalan akses ataupun jalan penghubung dengan gotong royong Mas Tejo. Hari ini misalkan di Banjararom, di Semaken ya, itu 82 juta Mas Tejo, 82 juta loh. Bisa membangun jalan cor itu 170 meter. Itu dari sumber daya masyarakat atau gimana? Dari APBD tetapi kemudian dilaksanakan dengan cara gotong royong. Luar biasa tuh. Oke. Ya, oke. Pak Waruti, lurah desanya pagi hari ini laporan ke kita. Ini sesuatu yang membanggakan dan ini harus selalu digelorakan, dibudayakan, diideologikan gitu loh. Bagaimana kalau kita itu bersatu kayak sapu lidi akan kuat Mas Tejo. Betul. Coba kalau yang bangun cuma Mas Tejo sama Pak D ini, Bu Lee, apalagi sama Mbak Yanti, gidul-gidul tok rampung-rampungan gitu. Iya. Ngeri ya. Nah, gitu kan. Ini kan Wes kebacok. Ibu Bu Aket itu pas bacok ngendika gidal gitu lagi mohon maaf deh. Sorry ya. Oke. Lanjutkan, Bu. Nah ini kan bagaimana semangat tadi, semangat kebangkitan ini, gotong royong yang memang harus kita gelorakan ini harus mengideologi seluruh warga Kulon Progo Mas Tejo menghadapi beberapa mega proyek yang ada di sana. Sehingga kebangkitan SDM untuk menuju Kulon Progo maju, menyongsong Kulon Progo maju, kebangkitan ekonomi harus digelorakan. Caranya apa? Peningkatan kapasitas SDM. Mbak Yanti tadi cerita, wah aku diperlakukan nggak manusiawi, orang cantik gini loh. Emang dia bukan manusia. Mau parkir aja di pingpong sana ke sini. Saya nggak tahu mimpongnya itu mungkin karena lihat bunder gitu ya. Bulet gitu. Sehingga tukang parkirnya itu kan gemes gitu. Iya, mungkin betul, kan betul, kayak betul, betul. gitu. Mungkin antara gemes dan jijik kurang tahu ya, Bu. Ya tuh mungkin beda sedikit. Iya. Mbak Yanti sekarang macaknya kalem. Karena katanya ibu mbok pisan-pisan Mbak Yanti ki nek ning ngarepane Bu Akit ki mbok rodok kalem, aku kalem. Nek kok punchline metu terus gemes. Oke. Nah, itu Bu mungkin itu kan pengalaman beberapa mungkin ya tidak semuanya sih, mungkin memang ada beberapa oknum yang perlu dirapikan juga, J. Nah, Tapi gondok loh. iya, makanya Ya, kan Mangkel loh. itu PR kita Mbak Yanti bagaimana? Beb. Ini loh, terus anunya keluar gitu. Nah, itu kan. Oke, itu PR juga ya, Bu ya. Nah, itu tanggapan dari pemerintah sendiri bagaimana, Ibu ini? Ya ini memang bagaimana tadi yang saya sampaikan peningkatan kapasitas SDM toh Mas Tejo. Barangkali pengelola pariwisatanya, Pok Darwisnya kemudian belum sempurna membina anggotanya dalam rangka melayani Kalau masyarakat. Pak Darwis itu mengangkat SDM itu legal atau ilegal tuh Bu istilahnya? Lah ya jangan keren-keren gitu pertanyaannya. Yang standar-standar Nanti aja. siapa tahu nanti ada yang ternyata nanti itu nusup melu-melu atau apa yuk nggak Tapi tahu kalau peraturan. sekelas Mbak Yanti sudah saya jamin diterima deh. Waduh. Jadi apapun itu yang diterima Mbak Yanti dari kelas kalangan apapun jelas harus memberdayakan masyarakat sekitar. Betul. Dan memberikan pelayanan terbaik Baik, yang pasti iya, ya. Nah, iya. ini nuwun sewu, kita kalau misalnya setelah kita sedikit mendengarkan semangat yang membara dari Ibu Ketua DPRD kita,
mungkin warga Kulon Progo juga pengen ini kalau misalnya kita ke Pak Haji Ponimin SE, Wakil Ketua 1 DPRD Kulon Progo. Nah, ini program apa saja Pak untuk mensupport kesiapan dari Ibu tadi yang sudah disiapkan ini Pak? Ya kalau di Kulon Progo ini kan juga pembangunan pakai rel dalam arti RPJMD, termasuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Termasuk kita ini kan juga sudah menyusun RPJMD-nya untuk tahun 2023, 2026. Ini kan juga implementasinya kan arahnya ke sana karena ada mungkin sekarang ini kan ada nanti tanggal 22 definitif Pak Bupati itu sudah habis. Otomatis kan kita harus menjadi mendorong sentral itu betul-betul dijalankan dalam RPJMD-nya. Otomatis ini tidak peran serta dalam kita juga wakil rakyat, otomatis nanti bersama-sama eksekutif perencanaan yang matang. Otomatis tadi yang disampaikan mungkin dari sisi parkir, jalan kurang luas dan sebagainya. Idealnya kalau tempat pariwisata itu memang parkirnya jangan cukup. Nah, baik ini di wilayah Pantai Glagah, mungkin di Mangro dan mungkin di wilayah tengah, utara itu memang kita menyadari betul karena keasikan dalam arti berwisata itu memang ya itulah identiknya macam-macam. Ada yang terlalu luas sekali tidak ada tantangan. Nah ini saya rasa yang kita sikapi, tapi untuk jalur-jalur itu kita sudah bergerak dalam arti untuk nantinya untuk pelebaran jalan, peningkatan infrastrukturnya dan sebagainya, otomatis SDM-nya lah gitu. Tadi yang disinggung dari Mbak Yanti, itu tadi kan termasuk Luna Maya besar-besaran lah. Dua kali lipatnya Luna Maya. Besaran jadi. Pak Nuwun Sewu napa sampun nate mirsani Luna Maya cilik Pak? Sangat. Luna Maya identik sama Mas Tejo sebetulnya. Loh, harusnya gitu loh. Gitu. Kamu tuh loh masa Luna. Saya Luna Maya identik dengan Pak Yok kok. Ini pasangannya ideal sebetulnya. Oke. Memang senangnya Pak Yoyo bang besar-besar. Betul. Manggilnya Pak Yok itu udah bukan Pak Yok lagi. Hampir sama yang di rumah. Padahal namanya pernah di Nanggulan loh. Iya betul. Lanjut Pak Cik. Ya, jadi untuk mungkin dari beberapa hal yang banyak sekali sebetulnya potensi yang ada. Namun demikian Pok Darwis itu sebenarnya dari kumpulan dari anggota pariwisata itu sendiri. Oh, ngaten. Seperti dari kita untuk kita sebetulnya. Jadi untuk kita memang membackup dalam arti untuk bagaimana caranya kita bekerja sama untuk baik SDM-nya, tentu kebersamaan gotong royong pada masyarakat sekitar itu termasuk di situ ada mungkin triple lalu lintas dan sebagainya. Ini saya rasa masyarakat harus santun. Juga pengunjung juga menyadari betul kalau kita memang mau rekreasi itu kan memang mencari tempat yang agak rame dibanding di rumah. Jadi saya rasa sering sekali kita juga sering seperti itu. Kadang-kadang kita malah kembali itu hampir sama pengalaman saya. Karena risiko yang ditanggung oleh mungkin konsumen itu ya seperti itu. Tapi juga kita menyadari betul. Di Kulon Progo ini masalah infrastrukturnya memang masih kurang karena kemarin itu kan mungkin banyak yang kena refocusing infrastrukturnya, akhirnya tertunda sampai sekarang. Pilihan kita sebetulnya menurut kita memajukan SDM itu kan lebih baik kita sehat dulu. Sehatnya dulu ya Sehat Pak ya. dulu. Oke. Jadi nanti setelah ini COVID-19 reda, menjadikan kita menjadikan mungkin level 1, level 2, level 3. Sekarang ini kan sudah menurun landai. Oke, betul. Tadi Ibu Menteri kok banyak zeronya di Ya, Progo ini kan katanya, saya rasa Cik. ini tantangan kita bagi masyarakat kita, pengelola pariwisata, masyarakat keseluruhan. Ini saya rasa mari kita bangkitkan. Semangat dulu. Nanti tinggal sambil menunggu anggaran dari pemerintah, tapi juga memperbaiki SDM itu mudah-mudah. Oke. Sudah kita mungkin agak perubahan ya. Kita ini kan sebenarnya untuk pariwisata sendiri itu kalau mungkin identiknya kan ciri khasnya punya. Misalnya kita di tempat masuk dan sebagainya, kita pakai blangkon. Misalnya pakai pakaian Jawa. Itu kan misalnya orang pakai Jawa pakai blangkon marah-marah kan kelihatannya tikannya. Tapi kemarin saya enggak marah-marah, Pak. Wis saya diono ngene, tetap saya tenang ngoten to, Pak. Tapi tetap Naming kelihatan saya marah ya.
Ngoten niku. Kowe iki Nggih, tenang. jenengan sabar. Nggih. Kowe iki tenang ning eneng jeroan mobil nyokoti jok ya padha ae. Rugi. Saya Iya. tapi tenang kok, aku ora padu kok. Iya. Ngomong, "Bu, geseran Bu, geseran." Aku ya mong Ora padu gur misuh-misuh padha ae. Tapi nuwun sewu, tadi yang ngendikakan Pak ngendikakan Pak Ponimen kalau Iya. wau terkait dengan situasi Iya. ataupun keberadaan Iya. Kulon Progo sendiri. Mungkin tidak beda jauh dengan Gunung Kidul Iya. yang di mana banyak perbukitan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari pengamatan Pak Yok sendiri ini selaku Ketua 2 DPRD Kabupaten Ponorogo, kalau untuk keadaan Pak mungkin kedepannya akan membangun jalan membedah menoreh. Betul. Itu kan nuwun sewu kita tahu itu kan perbukitan. Nah Iya. itu dengan gunung-gunung seperti itu sementara ini ada kendala nggak Pak untuk menuju ke pembangunan yang direncanakan oleh DPRD Kulon Progo ini Pak? Ya alhamdulillah untuk terkait dengan bedah menoreh ya J. Kulon Progo untuk menopang nanti pariwisata di Kulon Progo dan nanti kan juga itu dekat Borobudur. Selama ini di Kulon Progo ini sebetulnya jalan yang bedah menoreh itu sudah siap. Tinggal ada sedikit perbaikan menunggu dana mungkin dari dana S ya kalau nggak salah siap, ini oke. dan juga di sana kan sedikit ada jalan yang menuju mana ini Samigalo itu kan ada jalan yang punyanya Purworejo. Tapi dari masyarakat setempat ini menghibahkan loh, menghibahkan tidak untuk diganti rugi. Secara cuma-cuma? Iya cuma-cuma. Tepuk tangan buat warga Kulon Cuma-cuma. Progo. Inilah, ya. Luar biasa ini. Inilah warga kesadarannya. ya, warga Oke. Kulon Progo untuk apa menikmati adanya Kulon Progo ya yang akan maju seperti ini, gotong royongnya ini memang kelihatan betul. Luar biasa. Ini ya ya. karena itu demi SDM itu tadi ya. Iya, betul. Umpamanya arep ayel-ayelan, arep tari-tarian, arep caneng-canengan mau sesuk nang apik ya disanggo tinggal. Dan yang pasti kesadaran masyarakat sudah sangat tinggi ya Pak. Mungkin Betul, betul. warga masyarakat yang tadi saya aturkan ada sinergi antara pemerintah dan Masyarakat. Sudah menyadari otomatis nek Kulon Progo maju, ekonomi juga Maju. Baik. Ya, baik. Makanya Oke, oke, adanya oke. yuk tak istilahnya simbiosis mutualisme nggih Pak. Ya, ya. Apalagi tadi disampaikan ya. Nek masyarakat celokan gitu. Iya Bu, biasa kalau pagi gak sarapan mercon dia tuh baik kok Bu biasanya gitu. Lanjut Pak, yuk. Ya, yang disampaikan Bu Akhir terkait dengan gotong royong ya. Di Kulon Progo ini mungkin tidak hanya tadi disampaikan untuk di Kalibawang dan di tempat yang kokap ya Bu. Iya. Tapi di tempat yang lain, termasuk di tempat saya ini kan di Nanggulan ya, yang sekarang memang sudah banyak dilirik dari warga masyarakat wilayah. di luar daerah untuk kulinernya. Ini juga banyak gotong royong di sana, termasuk jalan karena menunggu dana yang sekarang ini dari pemerintah ini agak begitu randat ya karena adanya COVID-19. Namun warga masyarakat ini juga antusias untuk membuat yang meskipun pembangunan yang agak kecil-kecil. Ini juga bantingan dengan masyarakat dan juga mengundang mungkin karena di situ juga ada wakil-wakilnya ya. Betul. Wakil masyarakat juga menyupport di sana. Oke, Bagaimana oke. pembangunan ini untuk menuju ekonomi baik ya kita support untuk semampu kita untuk masyarakat ini juga bisa gotong royong bersama. Oke, tepuk tangan dulu buat narasumber kita hari ini, pemirsa. Kita sangat sangat mengapresiasi sekali antara sinerginya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan warga masyarakat yang sudah berjalan seperti ini. Nah, tapi kita masih punya PR, pemirsa. Kira-kira apa lagi yang akan dilakukan oleh beliau-beliau ini? Garda-garda depan ini untuk mempersiapkan masyarakat di era daya saing lokal yang semakin tinggi seperti ini. Apalagi di daerah Kulon Progo itu banyak KSPN. Betul sekali. strategis. Nah, untuk itu strategi apa yang akan disiapkan oleh beliau-beliau ini? Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Jos. Jos. Warunge dibuka, ditata sendok cangkire. Panas kebu-kebu, nyambut tenang, Kopi Jos. Kopi Jos. Warunge dibuka, ditata sendok cangkire. Panas kebul-kebul, nyambut tenang, Kopi Jos. Saya minta
tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita, teman-teman semuanya dan pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi kita tekankan, walaupun pemerintah Indonesia sudah melonggarkan untuk kita semua boleh melepas masker di tempat umum, tapi yang pasti tetap dijaga protokol kesehatan kita semuanya. Karena kalau kita tetap tertib, insya Allah semakin membaik dan membaik seperti Kulon Progo yang selalu binangun dan semakin membangun mempersiapkan menuju flamboyan kota Yogyakarta. Kalau umpamanya gitu. di Kulon Progo ada flamboyan, aku di hatinya Pak Yo apa? Tangkainya. Masa tangkainya flamboyan ini tangkainya Kamu mentiyuk nggak usah tanya Pak Yok, tanya ke Pak Tejo aja. Coba tanya Pak Tejo. Pak Tejo sayang. Iya, Mamiku. Kalau umpamanya di apa Kulon Progo ada flamboyan, di hatimu aku apa? Kembang telek. Ya bukannya agak. Kita masih dengan tema memaknai Hari Kebangkitan Nasional dengan kebangkitan SDM Kabupaten Kulon Progo pasca pandemi COVID-19. Monggo diajengker takon apa mau terus ke. Mau pilih yang tanya siapa? Yuk. Yang ditanya siapa? Itu terserah kamu. Kamu pilih yang mana? Mana bareng? Rombongan. Ya coba. Kamu pilih yang mana? Mana? Pilih Pak Yoko. Pak Yok. Seop. Memang sok banget tau. Demi mengimbangi si kamu. Yang penting bisa masuk lah. Tadi itu kan sudah ditanyakan ya, kita perihal aku digawe ping wong rono rene ya Mas. Karena memang ya bener sih sebenarnya aku tuh memaklumi Mas Tejo. Wong nek kaya ngono iki lumrah, ning Iya. di papane ning di parane, nek jenenge muni destinasi yang masih viral atau viral itu tuh mesti dimanapun itu enggak kendat nggih. Betul, dan Wah. kadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Betul. Mungkin es teh dadi sekian regane. Nah. Ono yang jajak sak menit. Nah, kayak gitu tuh kan otomatis membuat citra kita tercoreng. Nah, memang benar Mas. Makanya kan saya tadi tanya dalam segi SDM apa dan sebagainya. Tapi ternyata kan 80-20 ya, 80-20. Sinkronisasinya ini yang mungkin kita ambil positifnya adalah kita membahas tentang banyak sekali tempat strategis. Salah satunya adalah tempat KPS apa yang ada KSPN. iya KSPN itu tadi yang ada di kawasan Kulon Kulon Progo, Progo. ada di Borobudur, ada ini dan itu dan sebagainya. Mengesampingkan hal yang kurang baik. Pertanyaan saya untuk Bu Akit. Iya. Dadadadadadadang. Dibales lagi Bu kawan Bu. Ya Allah. Oh ya orang ngono ah. Tadi kan katanya bilang pemerintah masih belum dalam arti ini dengan dana pribadi atau dengan urunan apa, dengan pertahanan apa dan sebagainya itu. Apakah ada, maaf, tanda kutip, pro kontra yang menanyakan sesuatu hal dan yang menghadapi seperti apa? Oh ya pasti namanya pemerintahan itu pasti tidak terus mulus gitu Ya. ya Mbak Yanti. Ada pro kontra itu sudah wajar dan budaya masyarakat itu kan juga beragam ya. Ada yang mentalnya itu memang mental open ya, mental produktif. Yes. Artinya bagaimana menangkap sebuah peluang kalau wilayahnya dibangun, itu kemudian akan menghasilkan sebuah program bagus, memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, peningkatan ekonomi. Itu ada yang Ya, kayak apalagi begitu. kita menghadapi manusia itu fluktuatif ya Bu ya. Oh iya, ada Dino juga. kes, dino ora kan sekolah itu ya Bu. Betul. Ada juga yang menolak. Tetapi Mbak Yanti, kita kembalikan di awal bahwa yang kita bangun, yang kita kembangkan, yang kita ideologikan itu adalah budaya gotong royong. Musyawarah mufakat, koordinasi, sinergi, itu harus menjadi menunya orang Kulon Progo Mbak Yanti. Oke. Jadi pernah kan Mbak Yanti ingat dulu waktu akan adanya bandara Ya. 2015, Itu 2017. pro kontranya kayak apa ya Bu? Nah, Itu. saya itu pernah diludahin loh. Oh iya Bu. Oh iya. Ngomong Bu sama saya siapa? Waduh. Mau Lo mboten diapain? ajeng nambah yuk Bu. Aku sudah ngira kayak begitu Mas Tejo. Oke, betul kita tahu kalau cuma kita tahu ya Bu waktu itu ya. Bahkan Oh. siapa itu Bu? Nah itu loh Bu maksud saya seperti itu. Ini kan apa ya memang kita harus masyarakat dan juga pemerintah daerah, terutama pemerintah daerahnya itu harus siap dengan sejarah konsekuensinya Mbak Yanti. Toh ini kan beragamnya masyarakat, ini ya masyarakat kita. Nah waktu itu kan sampai nginap 3 hari 3 malam di depan Pemkab Mbak Yanti. Masyarakat Iya Mas Masya Tejo. Allah, oke. Saya sama Pak Hasto itu sampai, waduh gimana, kita temuin
kayak kita itu munduk-munduk gitu. Ya, kita sepakat ya Bu, kita sepakat bahwa saya dan jenengan itu tidak sepakat. Sepakat kok tidak sepakat. Iya, sepakat Iya. kok tidak sepakat. Kita Nah, itu loh. sepakat bahwa jenengan sama saya ini beda. Iya, iya. Saya setuju bandara, jenengan mboten setuju. Jadi apapun pembicaraan kita itu kesepakatan kita jenengan tidak setuju, saya setuju. Jadi jangan rame karena kita pasti beda kan gitu. Nah, akhirnya ya kita temui, kemudian setelah itu reda, masih ada dulu masyarakatnya WTT, kemudian PWPP, paguyuban warga penolak relokasi dan sebagainya, itu dinamika Mbak Yanti. Oke. Ya. Nah Bu, setelah Genon Sewu ya, mungkin kalau kita bercerita yang kemarin nggak ada habisnya. Betul. Sekarang yang kita jalani Yang saat sekarang. ini karena semua sudah selesai. terwujud, Iya. bandara pun sudah berdiri dengan megahnya di Kulon Progo itu bahkan mega power project lah Betul. waktu itu. Ternyata bisa terrealisasi. Bahkan kemarin tantangan belum selesai baru dibuka langsung COVID. Sudah tantangan lagi buat Kulon Progo. Nah saat ini tantangan akan hadir lagi di depan panjenengan Ibu. COVID itu berlalu, kepiye warga masyarakat, kepiye ayo bangkit. Nah. Cara menerapkan kepada masyarakat kayak apa Ibu nih Bu? Dengan Nah, secara makanya spesifiknya dengan bermodal bahwa kita sudah berdarah-darah kayak gitu toh Mas Tejo, seperti yang saya ceritakan tadi. Loh, ini kan akan sangat meneman kalau kemudian masyarakat sekarang pandeminya sudah melemah, malah masyarakatnya melemah. Kan gitu enggak? Sehingga Mas Tejo, kita harus bangkit. Pemerintah daerah tidak tinggal diam. Kita RKPD kita tahun 2023 besok itu sudah kita draft Mas Tejo, kita proyeksikan bagaimana memberikan perangkat untuk masyarakat. Karena kan di RKPD itu yang pertama itu adalah peningkatan kapasitas SDM, ya toh Mas Tejo. Betul. Kemudian yang kedua bagaimana daya saing lokal Ya, berbasis yang tadi ekonomi, Betul. pemberdayaan ekonomi, ya toh. Kemudian akuntabilitas perangkat pemerintahannya. Ya, tata kelola pemerintahannya. Kemudian yang keempat adalah infrastruktur yang berkelanjutan. Kerangkanya itu Mas Tejo. Sehingga bagaimana misalkan Mbak Yanti tadi di pingpong, lah mungkin memang lahan parkir di situ kurang memadai. Nah, bagaimana kemudian dirancang infrastruktur berkelanjutan untuk lahan parkir, ya toh? Bagaimana perangkat SDM-nya, peningkatannya, Pok Darwisnya ini kemudian diberi pelatihan bagaimana melayani yang baik dan sebagainya. Bagaimana akuntabilitasnya? Oh, penguatan kelembagaannya Mas Tejo. Pok Darwisnya dibina. Bagaimana pelaporan keuangan dan sebagainya, membuat trust dan sebagainya. Daya saingnya apa? Ya produk-produk UMKM itu kita tingkatkan agar mampu. Daya saingnya lokal itu mampu. Kemudian ya orang di Kulon Progo itu berwisata di sana, vacation kalau bahasa si cantik tadi ya, di sana, kemudian beli oleh-oleh di sana, produk-produk UMKM di sana, homestay-nya juga ditingkatkan. Nah, ini kita sudah rencanakan Mas Tejo dari saat, sehingga hari ini saya mengajak untuk ayo bangkit, ayo kita itu mampu, kita bisa. Tidak ada kata lain untuk mengatakan tidak bisa, tapi dan bisa. seperti tadi yang dingetikake oleh Pak Yok tadi bahwa masyarakat sekarang sudah respon. Betul. Masyarakat sudah respon. Nah ini mungkin dari Pak Ponimin bisa menambahi Pak Ponimin. Setelah tadi Bu Ketua DPRD bercerita bahwa sudah ada 4 kerangka yang dipersiapkan. Nah sekarang ini yang diprioritaskan pembangunan di Kulon Progo saat ini itu apa Bapak? Ya sekarang ini kan betul-betul kita ini kan penyangga KSPM pertama. Bandara kan jelas di kita. Suasana sudah membaik. Infrastrukturnya mungkin tadi masih bertatih-tatih. Tapi yang mungkin harus kita siapkan otomatis ini kan pelatihan-pelatihan untuk SDM-nya. Ini penting karena apa? Ini memang karena tadi ada yang kusakus dan sebagainya, semua lini untuk pengusaha dalam arti untuk pariwisata ini kan banyak sekali komponennya. Masyarakat, baik ini tukang parkir, baik ini tukang yang lain-lain, hotel dan sebagainya, saya rasa kita persiapkan dalam arti untuk dinas tertentu, dalam arti untuk pelatihan-pelatihan, ini saya rasa kita anggarkan, kita genjot dalam arti untuk pembenahan dalam arti apa yang dari masukan-masukan tadi. Apa bentuk salah satu pelatihan itu? Pelatihan kan termasuk di kantor tenaga kerja itu kan juga ada pelatihan-pelatihan yang namanya bahasa asing, termasuk perbengkelan, sapam dan sebagainya. Apapun yang menurut masyarakat kita di Kulon Progo itu harus bisa kerja di dalam
kabupaten itu sendiri. Jangan sampai anak-anak kita, warga kita malah jadi penonton. Nah, justru nanti ke depannya tidak baik. Termasuk di hari kebangkitan nasional ini kita angkatlah, kita support supaya masing-masing punya pribadi yang baik untuk mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Karena Kulon Progo di ini. Borobudur kan banyak turis-turis yang datang, wisatawan Betul, mancanegara ya berarti Pak ya. termasuk karyawan hotel, termasuk dari Terus bisa bahasa EO, ini Inggris, kan bahasa bahasa Mandarin Inggris, dan bahasa lain-lain, nggih. asing kan harus menguasai di situ. Kalau tidak, saya rasa kita ketinggalan. Akhirnya nanti teman-teman di Jogja masuk di Kulon Progo, baru kita berteriak-teriak. Ini jangan sampai lah kira-kira seperti itu. Yang kedua, tentu ini kita memang menjadi catatan-catatan ya. Setiap di antara mungkin dari homestay, termasuk di situ kulinernya. Saya harapkan memang juga nanti kerjasama sama DPKAD pariwisata itu harus lebih baik sekarang itu pakai banner, artinya harga-harga tertentu. Tadi dikatakan Mbak Yanti ada yang gebuk atau pukul tadi. Ini kan kesannya tidak baik. Jane niku mboten gebuk Pak, mergo le maem kokean Pak nek kok Pak dadi. Jangan sampai di stigma orang itu Pak. Wisata di Kulon Progo masih kurang nyaman. Karena yang namanya orang kuliner itu satu, ketika misalnya kita jajan di situ ada stigma, wah mahal itu luar biasa. Pasti Mbak Yanti itu di mana masa jangan di Kulon Progo gitu. Nah ini jangan sampai lah Ya, kira-kira seperti kedok itu. tularnya ya Pak. kita Oke. Yang berikutnya saya rasa untuk sekarang ini kan daerah-daerah tertentu pariwisata itu sudah disebut pakai dana untuk melancarkan di samping dana AIS juga model padat karya. Nah, yang mendorong untuk warga bisa gotong royong ini kan melalui padat karya. Pemerintah daerah mensupport karena keterbatasan di samping mengurangi karena krisis dalam arti COVID ini untuk membangkitkan semangat nilai jual termasuk ekonominya ini kan semuanya ada padat karya dari pemerintah provinsi, dari kabupaten, sampai dinas kita itu kewalahan. Karena apa? Kita mendorongnya seperti itu. Ini saya rasa ini tiga hal ini paling tidak mengurangi. Nah, yang berikutnya saya rasa KSPN Borobudur itu sebetulnya bagian dari rentetan. Karena yang masuk itu kan daerah Kalibawang, Samigalo, termasuk sebagian Girimulyo. Di samping itu memang kita berebut sama namanya Jawa Tengah Purworejo. Ini saya rasa kita memang harus artinya kompetisi betulnya. Betul. Di situ juga bandara itu kalau kita SDM-nya tidak siap, ini kan juga berbatasan sama Jawa Tengah. Betul. Nah ini saya rasa kita memang banyak sekali ini harus kita tahan. Betul. Yang namanya persaingan sehat itu kan harus unggul SDM-nya. Betul. Di samping itu di dalamnya jangan sampai menghantam harga-harga tanah semakin melambung. Ini investasi otomatis bisa masuk. Perizinan harus dipermudah, transparan, bersih, cepat, Sungguh perjuangan. Tepuk tangan dong buat beliau semuanya. Semoga selalu dikasih kesehatan. Aku ada pantun kawan-kawan, aku ada pantun. Apa? Aku ada pantun. Kok anggere muni pantun lu sedih aku, Jojo. Aku ada pantun. Bulet-bulet bentuknya pentol. Ada pentol diisi tahu. Teman-teman, sebelum lanjut ngobrol, bagaimana kalau kita nyanyi dulu? Itu malah enak, nyanyi dulu. Ayo musiknya aku nyanyi dulu ya. Aduh, aku ada pantun. Saking dari sing menarep pantun nek nyanyi kangelan. Musik ya. Yo, ini spesial buat Pak Yo, Pak Kolnimin juga Bu Agit datang di sini ya. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sayang.
mangkal. Tadi tuh aku wis dibenake lho karo Pak Poniman. Nek biyene dicucrop kok saiki disrop. Iki pantun tenanan Ya, ya. Yo, pantun tenanan Mas Tejo. Ini ada pantun tenanan ya. Enggak maksudnya pantun bukan eto-eto. Oh iya iya. Lah, ya tenanan. Alah tantung. Ya. Ayo. Ndak ana tawae ya. Ayo saya. Ora mengko wae. Tejo. Enggak, aku ora gelem kenal Mas Aku Tejo mengko lagi wae tiga aku aku. pipis dhisik aku. Dene. Kenapa? Dene Pak, ya belum. sedilit. Ya apa? Cepet. Ah. Cepet. Apa? Kon kepiye? Lah kok nek dikulon ngono ki ya pas iki. Iya. Tok bleng ngerti Kon kan? kepiye? Entuk cor-corane. Waduh, pantun. Oh, aku ada pantun. Tenanan. Tenanan. Wis do nunggoni lho, Cok. Oke. Dine wektu kok Iya. kowe menung bae. Iya. Oh, aku suruh pantun. Iya. Oke, ya sini. Oke. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Jalan-jalan ke Yogyakarta cakep. Jangan lupa naik spur. Jangan lupa naik sepur cakep. Pemirsa, tahu di samping saya Tahu di samping saya? kayak pohon munggur. Kayak Salah kok iki malah njaluk pantun koyo. Bener ra usah mbok kuwi take. Nek cerakku apa? Udah munggor ta? Oh enggak, aku mau tanya pemirsa tahu enggak wit apa sing medeni? Kamboja. Wetanku. Kok saya kulon-kulon. Padha wae. Boleh padha Lanjut, wae. Mbak Yanti kebayang. Oke, matur nuwun. Terima kasih tadi Bu Akid sama Pak Poniman sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Kembali lagi, saya mau mendengar suara dari ayang embeb saya tentang Kita nek buyar nonton atau dipatahin TV-nya Mbak. untuk membahas Untuk nggak tentang pernah nonton. membahas tentang tadi sudah dibahas tentang pelatihan, tentang SDM kelanjutan yang lebih persiapannya dan mungkin lebih kepada mengerucut atau mengkotak yang berarti kita harus pinter-pinternya memberikan suatu contoh edukasi yang baik untuk bagaimana kita bisa maju bangkit bareng, kita maju ini dan sebagainya. Menurut Pak Iyo sendiri, apa langkah awal yang sudah disiapkan? Ya, ini juga terkait dengan pariwisata J. Kulon Progo nggih. Jadi saya sampaikan Bu Akhir dan Pak Haji Ponimin terkait dengan untuk pariwisata di Kulon Progo dan kebangkitan nasional itu J, tentunya betul, ya, betul. dan implementasinya juga kebangkitan Kulon Progo terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Ya, yang dipersiapkan untuk stakeholder Kulon Progo termasuk pemerintah daerah dan juga ini teman-teman anggota dewan sebagai mitra kerja. Betul? Ya, tentunya kami juga mengajak kepada warga masyarakat. Ini harus bersatu dulu. Kita harus bersatu bersama-sama yang tadi disampaikan untuk pembangunan di Kulon Progo yang besar-besar ini sudah berdiri, sudah berjalan dengan baik. Ini tinggal masyarakat di wilayah masing-masing. Ya. Ini tentunya kalau pemerintah ini tidak ada stakeholder di wilayah yang diajak untuk bersama-sama, tentunya tidak bisa bersama nanti juga. Inilah nanti kita yang ada di wilayah pedesaan dan juga pemerintah kelurahan, Pak RT, Pak RW juga nanti kita ikut sertakan bagaimana untuk warga masyarakat ini menyambut adanya Kulon Progo yang tadi disampaikan Bu Ake sebagai plambuyan di plambuyannya di Yogyakarta. Nah, ini memang kami ini yang ada di bawah ini di wilayah yang mengampu langsung dengan masyarakat ini memang sudah menyampaikan atau juga masyarakat ini kalau ada tadi kerja bakti yang dulu ya itu agak ogagan karena adanya ya sedikit banyak ketimpangan dan lainnya tadi. Tapi sekarang ini setelah pandemi ini masyarakat juga sudah antusias untuk yang warga kecil pun untuk UMKM ini sudah bisa bangkit. Karena saya matur seperti ini, saya sendiri, istri saya ini juga ikut ini sampai hari maka tadi benar ini saya sampaikan di hadapan penjenengan dan masyarakat ini untuk memberi contoh kepada warga masyarakat sayur istri saya dari pagi jam 3 itu saya sudah bangun juga. Ini kan sebagai contoh warga masyarakat Kulon Progo untuk nanti bagaimana ekonomi Kulon Progo ini bisa bangkit. Kemudian masyarakat juga bareng-bareng itu seperti itu, Mbak. Suami idaman ya ternyata luar biasa. Terima kasih banget udah saling support ya, udah saling support antara
pemerintah Kabupaten Kulon Progo Mitra bersama dan masyarakat yang dari awalnya Ibu ngendika bahwa dulu pernah ada istilahnya perang dingin nggih, penolakan ono, tapi setelah sekarang sudah terwujud satu persatu dan ini sebetulnya merupakan keuntungan bagi Kulon Progo pemirsa. Karena apa? Oh, jelas, luar ya. biasa. Warga Kulon Progo harusnya bangga, berpeluang dan mempunyai peluang yang sangat besar sekali dengan kesempatan yang luar biasa. Bandara ada di Kulon Progo. Ya. Terus proyek-proyek mega proyek ada di Kulon Progo. Siapa tahu kalau Tuhan meridhoi ada nantinya ada apa pelabuhan di Kulon Progo, Pelabuhan, siapa tahu, kita nggak pernah tahu loh ya. Ya, betul. Allah, ya. Jadi kita lebih deket, nggak usah ke Bakahuni ya Mas. Iya. Kita nggak usah jauh-jauh ke Jakarta. Nanti ya, kamu Mas. nggak usah tempat di tempatmu itu, tak parkirkan di sana luas nanti. Maksudnya di tempatmu di mana? Di mana itu namanya? Mana? Kali Jaude. Iya. Boleh bojo mau pulang Progo wae, Pak. Loh lah ngapa? Lah kuwi mau duwe apa-apa. Ojo no kono angel tempe bunga merek digawe tempe bunga nang kono yang. Kalau kan gelem rondo Nah, juga. kita mengurut lagi kepada Ibu Ahid. Iya. Setelah perjuangan seperti ini, sekarang udah sedikit demi sedikit terwujud, sinerginya antara masyarakat dan pemerintah udah kelihatan nyata. Monggo Bu, pesannya kepada warga masyarakat Kulon harapan ya, Progo untuk apa ya, peluang dan tantangan SDM Kabupaten Kulon Progo seperti ini, bagaimana ke depannya monggo Ibu? Jadi gini Mas Tejo, jumlah penduduk Kulon Progo itu kan 446.000 ya sekitarnya. 446.000. Kemudian angkatan kerjanya itu 268.000 sekian. Kemudian usia 15 tahun ke atas yang bekerja itu adalah 259. Sehingga yang nganggur itu hanya 9.000 sekian. Nah, artinya sebetulnya ya, memang tingkat pengangguran kita kecil sebetulnya. Tapi mungkin Mas itu Tejo. pengangguran tuh udah meliputi yang usia sepuh juga ya Bu ya? Memang, Ya, yang udah produktif. usia produktif. Yang ini yang saya katakan adalah usia produktif, Oke, siap. Mas Tejo. Sehingga jadi fenomena atau pendapat masyarakat dulu yang bahwa orang bekerja itu harus di perkantoran, harus ada di lingkungan pemerintahan daerah itu ya, itu sudah pendapat dulu. Bagaimana sekarang ini peluang tadi yang disampaikan Mas Tejo itu ditangkap betul. Jadi misalkan tadi disampaikan Pak Ponimen bagaimana pelatihan kemarin itu Mas Tejo, ada pelatihan perhotelan kerjasama dengan Hotel Concordia di bandara. Saya melihat sampai terakhir itu masih ada peluang, belum dimanfaatkan semuanya oleh masyarakat. Nah inilah yang saya sampaikan tadi PR-nya. Barangkali apa yang disampaikan Pak Ponimen tadi, sosialisasinya kurang. Dan bekal ilmu juga ya Bu ya, oke. Antusias warganya juga kurang, kepekaan warga untuk menangkap peluang ini juga kurang. Ini PR Mas Tejo. Nah kita perangkat pemerintah daerah, penyelenggara pemerintahan daerah kami yang di DPRD punya 3 fungsi kan. Anggaran, pembuatan peraturan daerah, dan pengawasan. Peraturan daerah hari ini kita siapkan Mas Tejo. Kita bikin perda inisiatif tentang kepemudaan. Bagaimana nanti pemuda ini betul-betul kita beri peluang. Kita siapkan instrumennya, bagaimana bisa mengakses dana, bagaimana penguatan kelembagaan, bagaimana pemberdayaan pemuda. Nah saya ingin yang sudah kita lakukan ini betul-betul disambut oleh masyarakat Kulon Progo gitu loh Mas Tejo. Betul. Ya, sehingga bantulah saya Mas Tejo. Mbak Yanti dilibatin nggak apa, tapi Oke, sedikit siap. aja. Iya. Soalnya kalau banyak-banyak nanti malah takut. Iya, kan oke, gitu. siap. Jakarta Kom City kok Mas Ini Tejo. nanti kemudian pemberdayaan ini bisa ditangkap oleh masyarakat, peluangnya dimanfaatkan sehingga tadi yang disampaikan Mas Tejo di awal, daya saing Kulon Progo meningkat ya, penguatan daya saing berbasis pemberdayaan ekonomi itu meningkat. Infrastruktur berkelanjutan juga terus kita kerjakan. Peningkatan kapasitas ya, akuntabilitas pemerintahannya meningkat. Nah, ini yang kita tuju. Oke, semoga warga masyarakat Kulon Progo nonton dan memanfaatkan Peluang peluang ini. seperti ini dan informasi yang sangat bagus dari Ibu Ketua DPRD ini bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat semuanya. Tambahan Pak Ponimen, monggo biar tambah semangat warganya Pak Ponimen. Jadi untuk beberapa pesan kita pada masyarakat itu terutama kembali kepada orang tuanya, termasuk semangat ini yang namanya anak muda, anak sekolah yang mungkin memang suka dukanya banyak, saya enggak maido lah. Tapi ini memang bagian dari karena musim pandemi belajar di sekolah juga kurang, tumpuannya kan di masing-masing Bapak Ibu di rumah. Otomatis ini memang banyak mungkin permasalahan-permasalahan yang mungkin harus kita tekankan di sini, termasuk di Kulon Progo itu kan penyelenggaraan dalam arti
kawasan wisata, mungkin tamu-tamu dari luar masuk ke Kulon Progo, harapan kami ini disambut dengan baik, santun, dalam arti untuk kenakalan-kenakalan remaja itu merugikan kita sendiri. Betul. Supaya namanya klitih dan sebagainya udah dibuang sejauh mungkin. Untuk pendidikan yang formal, yang baik ini mudah-mudahan kita nanti untuk sumber daya manusia kita untuk bisa meningkat, mengisi keberadaan Kulon Progo yang akan bangkit perekonomian ini. Yang kedua, tentu itu memang beberapa semangat kita di Kulon Progo ini memang jangan sampai kita ini menjadi penonton. Otomatis mari kita dukung dan mungkin dari kritik dari kita ini saya rasa kita akan menerima masukan-masukan kendala apa saja yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat atau harus produk-produk hukum yang harus kita tuangkan di lembaga DPRD, otomatis kita siapkan sebetulnya. Nah, yang ketiga tentu ini bagian dari kewajiban kita bersama menggandeng dalam arti untuk investor dan sebagainya untuk karena apa? Bagian dari kita, saya setuju orang Kulon Progo itu memang maju-maju, tapi yang nanya untuk infrastruktur, mungkin investasi itu memang agak berkurang. Silahkan dari masyarakat luar, kalau ingin investasi di Kulon Progo, kita mudahkan dalam arti untuk bisa kerjasama yang baik. Perizinan juga mudah ya Pak, insya Allah ya. Perizinan kita permudah, tapi untuk menggunakan tenaga lokal Kulon Progo, saya rasa kita harapkan sangat besar catatan itu. Saya rasa demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Matur nuwun warga Kulon Progo. Dulur-dulurku kabeh, sekali lagi di depan mata panjenengan seperti yang dibukakan oleh Bapak dan Ibu kita yang luar biasa ini, monggo manfaatkan sebaik-baiknya. Karena di Kulon Progo merupakan banyak tempat proyek strategis, proyek nasional bahkan bertaraf internasional. Dengan kebersamaan dan sinergi antara masyarakat dan pemerintah, insya Allah Kulon Progo bisa bangkit tetap binangun sepanjang masa untuk Indonesia. Saya mau dengar sedikit aja Pak. Harapannya Pak Yo. Harapan untuk Kulon Progo. Ya, harapan untuk Kulon Progo otomatis adanya bandara dan kemudian sudah disampaikan Bapak Ibu kita tadi, kita berharap warga masyarakat Kulon Progo harus mengikuti aturan yang mengikuti aturan terutama dan gotong royong kebersamaan, karena tidak ada kebersamaan dari pemerintah daerah juga warga masyarakatnya, ini tidak mungkin nanti akan bisa tercapai sebuah cita-cita. Betul sekali. Oke. Besar harapan dari kita semuanya, kita sama-sama warga daerah istimewa Yogyakarta, kita bangga punya Kulon Progo yang semakin maju, semakin berkembang, bahkan kita cita-citakan bahwa Kulon Progo akan menjadi primadonanya Yogyakarta. Amin, dengan fasilitas yang ada tentunya Ibu ya. Ini akan melibatkan masyarakat dengan pemerintah setempat. Kita berharap hadirnya Bapak Ibu dari jajaran wakil rakyat yang ada di sini bisa memberikan informasi dan juga bisa memberikan semangat buat warga masyarakat Kulon Progo. Bu Yanti, ngoten kayak pamitan ayo. Terima kasih, kaget aku Mas. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada, informasi yang kami sampaikan untuk Anda semuanya semoga bisa menambah informasi tentang bagaimana destinasi di area Kulon Progo dan sekitarnya. Dan tentunya banyak hal yang mungkin kurang yang bisa kami pertanyakan, tapi jangan berkecil hati. Nanti di lain kesempatan kita akan masih bisa berjumpa lagi dengan para narasumber yang luar biasa ini dari Kulon Progo. Dan tentunya juga di sini saya segenap kru yang bertugas pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pamit dari diri, saya Yanti Lemo. Saya Agam Prasomo. Dan saya Dimas Tejo, juga Bu Akid Nuryati SE, Bapak Haji Ponimin SEMM, Bapak Lajioyo Mulyono. Kita undur diri, ketemu lagi di Kopi Jos selanjutnya. Pokoknya jaga jarak, jaga awak, tetap nonton Jogja TV. Ada henti dan salam Indonesia. Assalamualaikum. Ya sewu, Ibu, Bapak, monggo silakan jumeneng kita nyanyi bareng untuk pungkasan atau menutup kita di Kopi Jos. Bareng bersama rekan kita juga di sini matur nuwun seluruh tim ya. Hei, koleksi dari Pak Yo joget. Asik. Wah, asik loh Pak Yo joget.
dibuka ditata sendok cangkire panas kebul-kebul